bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di antara kemuliaannya adalah bulan ini bulan yang dikenal sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam bahagia ini kita akan membahas sedikit demi sedikit ya tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kalau kita baca sirah beliau, kalau kita baca syama'il beliau, kalau kita baca bagaimana perhatian beliau terhadap kita, maka kita akan semakin cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berupaya dan berusaha untuk menjadikan umat beliau itu bahagia semuanya. Nabi yang banyak sekali memberikan keringanan-keringanan agar umatnya ini tidak mengalami kesulitan, terutama dalam segi syariat, sebagaimana pernah dibebankan pada umat-umat terdahulu. Betapa bahagianya kita, Bapak Ibu sekalian, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini patut kita syukuri dan patut kita bahagia, dan jangan lupa untuk memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak sekalian, kalau bukan rahmat dan kasih sayang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan banyak sekali syariat-syariat berat. Di antaranya apa? Misalnya salat Isya. Kalau bukan karena takut aku memberatkan umatku, akan aku tangguhkan Isya hingga ke pertengahan malam. Tapi Nabi takut memberatkan bagi umat beliau, sehingga beliau lakukan Isya di awal waktu Isya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salah. Kalau bukan karena aku takut memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bergosok gigi setiap kali mereka hendak salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail di Masjid Nabawi malam Ramadan pertama, malam kedua mulai diikuti oleh para sahabat, malam ketiga sudah mulai ramai, malam keempat penuh masjid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak muncul lagi di hadapan para sahabat. Keesokan paginya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, aku tahu kalian berkumpul sangat ramai di malam keempat. Kalau bukan karena aku takut memberatkan umatku, nanti salat tarawih akan diwajibkan ke atas mereka, niscaya aku akan keluar. Tapi aku takut hal tersebut akan memberatkan bagi umatku, maka aku tidak keluar. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta banyak keringanan, dan Allah mengabulkan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu kalau mau berwudu, kalau mereka hendak salat, wajib mendapatkan air. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keringanan untuk tayamum ketika enggak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Airnya ada tapi tidak bisa. Umat terdahulu kalau mau melakukan ibadah mesti di masjid, mesti di tempat ibadah. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal arda masjidan wa tahuran, dijadikan bumi ini bagiku dan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai masjid dan sebagai alat suci. Alat suci yaitu tayamum, masjid dimanapun kita berada, bila tiba waktu salat silahkan salat, walaupun bukan di masjid, walaupun bukan di musalla, dimanapun kalian berada. Banyak keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensyukuri menjadi umat beliau. Ustaz, sekiranya saya hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa ikut berjuang bersama beliau, sehingga saya bisa
satu angkatan dengan Abu Bakar As-Siddiq, satu angkatan dengan Umar, dengan Uthman, dengan Ali dan sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun. Ternyata Bapak sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merindukan kita, umat beliau yang datang setelah beliau wafat, merindukan beliau, sekiranya dapat bertemu dengan beliau walaupun memberikan bayaran semua yang dia miliki demi bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu lebih daripada rindu kita kepada beliau. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kita di akhir zaman yang berjihad, yang berjuang untuk mengikuti sunnahnya, itu sebanding dengan 70 sahabat yang hidup di masa beliau. Kenapa? Berat. Begitu juga Nabi SAW pernah ditanyakan, atau Nabi bertanya, tahukah kalian siapa yang paling hebat imannya? Para sahabat mengatakan, para Nabi. Bagaimana yang mereka tidak beriman sedangkan mereka bertemu dengan para malaikat, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kami ya Rasulullah, kalian bagaimana tidak beriman? Kalian melihat aku, melihat mu'jizat-mu'jizatku. Jadi kalau begitu siapa yang paling hebat imannya ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang datang setelah aku, tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW menyiapkan untuk kita sesuatu yang sebenarnya kita tidak akan menjadi celaka. Kewajiban kita hanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, berusaha untuk mengikuti sunnah beliau. Dalam hadis sahih, suatu hari kata Sayyidah Aisyah, lamma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tayyiban nafs, ketika suatu hari aku melihat Nabi dalam kondisi lapang, nyaman, sa'altuhu, aku meminta satu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'u Allah li, ya Rasulullah, mintalah doa, doakanlah kepada Allah untukku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampunilah Aisyah, ma qaddamat wa ma akharat, baik yang terdahulu dosanya maupun yang akan datang, ma a'lanat wa ma asarrat, baik dosa yang dia lakukan secara terang-terangan maupun dosa yang dia lakukan secara diam-diam. Sayyidah Aisyah yang duduk di hadapan Nabi sangat gembira dengan doa tersebut. Gembiranya itu sampai Sayyidah Aisyah itu dahinya menyentuh lututnya karena begitu gembira, riang, begitulah. Lalu Nabi SAW bertanya, ayasurruki du'ai ya Aisyah, apakah doaku itu menggembirakan engkau wahai Aisyah? Bala ya Rasulullah, tentulah ya Rasulullah. Wallahi, demi Allah ya Aisyah, wahai Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli salat, sesungguhnya itu adalah doaku untuk umatku setiap kali aku salat. Jadi kita ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya agar jangan ada di antara umat beliau yang masuk ke dalam neraka. Agar kita bahagia setelah kita meninggalkan dunia ini, masuk ke alam kubur, kita akan bahagia. Seringnya orang bercerita tentang alam kubur itu azab, penderitaan. Jarang sekali ustadz-ustadz itu bercerita tentang kenikmatan di alam kubur. Berbahagialah Bapak sekalian ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk ke dalam kubur, orang yang pertama sekali kita temui sebenarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Ketika malaikat Munkar dan Nakir muncul menjelma di hadapan kita setelah 7 langkah orang meninggalkan makam kita,
Maksudnya setelah dikubur, kira-kira 7 langkah orang berjalan, itu malaikat Munkar dan Nakir langsung berdatangan menanyakan kepada kita. Ustaz, bagaimana kalau seandainya kuburannya itu nggak pernah ditinggalin? Dikhatamkan Al-Quran 7 hari, 40 hari, bagaimana? Apakah malaikat nggak datang-datang? Malaikat datang. Dari sejak kuburan itu ditutup, kira-kira orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malaikat sudah datang, walaupun orang yang bersih di situ. Makanya Nabi SAW ketika menguburkan jenazah salah seorang sahabat beliau, Rasulullah SAW mengatakan, doakan untuk saudara kalian karena dia sedang ditanya. Nabi sedang berada di situ karena dia sedang ditanya. Siapa yang tanya? Malaikat Munkar dan Nakir. Di antara pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu apa? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Wa man hadzal ladzi bu'itsa ilaik? Dan siapa ini yang diutus kepada kalian? Malaikat menunjuk siapa ini. Siapa ini? Orang yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan dia adalah Rasulullah. Dia adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada kami. Menunjukkan apa? Beliau ada bersama kita. Sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dukung lagi dengan banyak berselawat, maka kebahagiaan dan kebaikan itu akan lebih cepat lagi datang kepada kita. Tidak ada seorang pun dari umatku yang berselawat kepadaku melainkan dikembalikan rohku untukku, dikembalikan rohku kepadaku, kata Nabi SAW, untuk aku jawab selawat dan salam darinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi dekat dengan kita. Kita tidak seharusnya merasakan Nabi itu telah wafat, telah tiada. Karena Nabi Muhammad itu Nabi yang diutus hingga akhir zaman. Berarti apa? Nabi bersama kita. Walaupun fisiknya tidak bersama kita, tapi ruhnya, ruhaniyahnya, semangatnya hendaknya terus kita rasakan beliau bersama kita. Di antaranya apa yang harus kita lakukan? Membaca sirah beliau. Kalau kita tidak bisa hidup bersama beliau, tapi kita bisa membayangkan secara maknawi, secara rohani bagaimana hidup bersama Nabi SAW. Kita pelajari sunnah-sunnah beliau. Apa yang kita ketahui, amalkan. Yang menjadi masalah banyak sudah kita ketahui, tapi jarang sekali kita amalkan. Di antaranya apa? Sunnah Nabi sangat banyak. Tapi sunnah Nabi yang paling hebat itu ternyata bukan pakai serban, pakai jubah putih, berjenggot, selalu pakai siwak, selalu pakaian di atas mata kaki. Ada sunnah yang lebih hebat daripada itu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu hari Anas mengatakan, Nabi memanggilku, ya bunayya, wahai anakku tersayang. In qadarta, wahai anakku, kalau engkau mampu, an tusbiha wa tumsiya, engkau berpagi hari dan engkau berpetang hari, walaysa fi qalbika ghishun li ahadin, engkau mampu mengusahakan setiap waktu, pagi, petang, siang dan malam, engkau mampu untuk tidak ada niat buruk dalam hatimu untuk siapapun dari umatku, faf'al, lakukanlah. Wa dzalika min sunnati, dan itu adalah sunnahku. Ya, sunnah Nabi ternyata apa? Jaga hati, jangan ada niat buruk kepada siapapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus ada apa? Lawan daripada ghish, nasihat. Apa itu nasihat? Keinginan baik agar orang lain mendapatkan kebaikan. Itu yang kita upayakan. Enggak mampu kita berupaya untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, maka jangan kita lakukan keburukan kepada orang lain. Faf'al, lakukanlah.
wa dzalika min sunnati, dan itu termasuk sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, dan siapa yang menghidupkan sunnahku dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di syurga. Masya Allah. Jadi itu sunnah Nabi SAW yang sangat menjanjikan. Ya, sunnah yang sangat menjanjikan. Apa itu? Jaga hati untuk tidak memiliki kebencian, untuk tidak memiliki niat buruk kepada siapapun juga. Orang yang seperti ini, Bapak sekalian, akan dicintai oleh umat Nabi Muhammad SAW, dan sebelumnya akan dicintai oleh para penghuni langit, dan sebelumnya sudah dicintai oleh malaikat Jibril, dan jauh sebelumnya telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu silahkan lihat bagaimana kematian orang-orang yang sangat cinta berbuat kebaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin gajinya nggak banyak, mungkin dia nggak memiliki jabatan, mungkin dia biasa-biasa aja, tapi ketika dia meninggal dunia, Allah tampakkan bagaimana orang ini diterima dan dicintai oleh seluruh penduduk bumi. Bahkan tidak banyak orang-orang yang sebelumnya memusuhinya pun datang salat, ya, ikut salat jenazah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya atau rasa syahdunya atau rasa ketertarikannya kepada orang yang sebenarnya berbuat baik, cuma karena ada ego sebelumnya, ya, sulit untuk dia bendung. Jadi demikian sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, sunnah beliau yang paling ketara itu adalah akhlakul karimah beliau. Akhlak beliau itu sunnah yang paling hebat. Di antara sunnah beliau itu adalah beliau sangat sayang, memiliki rahmat yang luar biasa kepada siapapun juga. Sifat rahmat, dari sifat rahmat itulah muncul memaafkan, muncul suka melakukan kebaikan, tidak menolak siapapun yang meminta kepada beliau, peduli dengan sahabat-sahabat beliau. Bayangkan orang yang buruk bagaimanapun, kalau mau beriman kepada beliau, beliau terima, walaupun sebelumnya mencela dan menjelekkan beliau atau menzalimi beliau. Subhanallah. Orang yang mendustakan beliau, orang yang berbohong kepada beliau, bila tiba waktunya dia minta maaf, Rasulullah SAW maafkan tanpa mengungkit masa yang lalu. Begitu juga orang yang tidak tahu, beliau sangat sayang untuk beliau sampaikan ilmu tersebut. Manusia yang paling penyayang di atas muka bumi ini. Karena memang semakin kita mencontohi sifat Allah Subhanahu wa taala dalam rahmat dan kasih sayang, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli anak kecil, tidak peduli orang besar, semua disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu pagi di hari raya Idul Fitri, ketika semuanya bergembira dengan lebaran, ada seorang anak kecil menangis. Dilihat oleh Nabi. Nabi mendatangi, "Wahai anak, kenapa engkau seorang diri dan engkau sedih, menangis?" "Ya Rasulullah, semua anak bergembira di hari ini dengan ayah bundanya. Adapun aku, ya Rasulullah, ayahku telah mati syahid di sebuah pertempuran. Ibundaku telah menikah lagi. Tidak ada siapa yang peduli dengan aku, ya Rasulullah." Rasulullah SAW memeluk anak tersebut dan mengatakan, "Wahai anak, maukah engkau sekiranya aku ini menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibu bagimu?" Masya Allah. Ya, sedang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang yang bagaimana ini? Kasih sayang yang bagaimana ini? Yang ketika dahulunya Nabi pergi ke Taif, penduduk Taif mencela, penduduk Taif menghina, melemparkan kotoran,
melukai tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika datang utusan dari Taif, berbondong-bondong mereka masuk dalam Islam, Nabi menyambut mereka. Nabi bahagia dan gembira dengan mereka. Bayangkan juga dengan sikap salah seorang sahabat yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah, ya. Siapa namanya? Ya. Yang pernah membunuh Wahsy namanya. Wahsy, budak Hindun. Wahsy ini salah seorang yang kalau dalam medan peperangan, kalau dia melempar tombak itu pasti tepat. Dalam 10 kali dia melempar, paling kemungkinan meleset itu hanya 1. Demikian hebat dalam melemparkan tombak. Hindun mengatakan, wahai Wahsy, kamu mau merdeka? Mau. Ini sebentar lagi akan ada peperangan. Kamu bunuh Hamzah, kamu belah dadanya, kamu ambil jantungnya, bawa ke saya, kamu merdeka. Wahsy pun ini sebenarnya gentar juga nih dengan asadullah, dengan singa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamzah ini kan singa Allah. Tapi Wahsy ini pandai dia. Dia nggak ikut perang, dia sembunyi-sembunyi karena targetnya hanya Hamzah. Sedangkan Hamzah melawan ya ratusan bahkan 1000-an orang. Dalam kondisi Hamzah sedang berhadapan dengan orang lain, datang Wahsy dari belakang, dia lemparkan tombak dan tepat kena ke jantung Hamzah. Hamzah radhiyallahu anhu pun jatuh tersungkur, mati syahid. Dibelah dadanya oleh Wahsy, dipotong kupingnya, dipotong hidungnya. Karena itu perintah daripada Hindun. Dia ambil jantungnya, diberikan kepada Hindun. Hindun bersumpah akan mengunyah jantung Hamzah. Tapi qaddar Allah, dia kunyah nggak bisa dia telan. Dia kunyah, dia nggak bisa dia telan. Ternyata apa hikmahnya? Di kemudian hari Hindun masuk dalam Islam. Ya. Intinya bagaimana? Setelah terjadi perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muttalib syahid di waktu itu. Nabi ketika memandang wajah sang paman, sedihnya luar biasa. Siapa yang melakukan ini? Wahsy ya Rasulullah. Berat Wahsy itu. Tapi qaddar Allah, selang beberapa tahun Wahsy datang menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Untuk memeluk Islam. Ketika datang Wahsy, Nabi masih teringat wajah Hamzah itu. Lihat Wahsy langsung terbayang wajah Hamzah. Ya Rasulullah, saya datang ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi langsung gembira menyambut Wahsy, membimbing Wahsy untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi pesan Nabi satu, wahai Wahsy, kalau bisa engkau sembunyikan wajahmu dariku, lakukanlah. Kenapa? Dari satu sisi Nabi seorang rasul. Tapi di sisi yang lain beliau juga seorang manusia. Tapi Nabi memaafkan. Sedang hadirin sekalian, di antara akhlak Nabi yang penuh dengan rahmat juga, menjumpai seorang pemuda yang melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa ya Rasulullah. Saya telah melakukan dosa." Nabi tidak bertanya dosa apa yang kau buat. Nabi langsung mengatakan, "Kamu ada salat tadi bersama kami?" "Ada ya Rasulullah." "Apakah kamu tidak tahu innal hasanati yudhibnas sayyiat?" Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan dapat menghapuskan dosa-dosa. Masya Allah. Ya. Nabi memberikan banyak kunci-kunci kemudahan. Datang lagi seorang pemuda. "Ya Rasulullah wa dzunubah." "Ya Rasulullah, betapa besar dosa yang saya lakukan. Betapa besar dosa yang telah saya lakukan." Nabi SAW kasihan sama orang tersebut. Lalu mengatakan, "Wahai anak muda, baca seperti yang saya baca." Apa doanya? "Allahumma, ya Allah, inna rahmataka a'zamu min zunubi
Sesungguhnya rahmatmu lebih lapang daripada dosa-dosaku. Kemudian Nabi bersabda, "Qum, berdirilah wahai anak muda, Allah telah mengampuni dosamu." Nabi menunjukkan banyak kemudahan-kemudahan. Kalau kita bagaimana? "Ustaz, saya banyak kali melakukan dosa." "Oh, itu harus bayar kafarat. Kamu harus begini, harus begitu." "Ustaz, saya dulu pernah melakukan riba, pernah melakukan begini. "Oh, kamu harus melakukan begini. Sehingga orang tersebut mengatakan, rupanya susah kali ya bertobat itu. Lebih enak hidup dalam kondisi lapang, enggak banyak bertanya sama ustaz, supaya saya banyak happy hidup di dunia ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing ya orang-orang untuk kembali kepada Allah dengan cara yang paling mudah. Termasuk yang paling unik itu, Bapak sekalian, ini bayangkan kalau seandainya orang ini bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, "Ya Rasulullah, saya mau memeluk agama Islam, mau saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi ya Rasulullah, izinkan saya untuk tetap dengan hobi saya." "Apa hobi kamu?" "Berzina." Hobinya berzina. "Saya mau masuk dalam Islam ya Rasulullah, tapi izinkan saya, yang ini nggak bisa saya tinggalkan." Kira-kira kalau yang seperti itu ditanyakan kepada bapak dan ibu, bagaimana? Oh ya. Kenapa sahabat ini berani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini juga menjadi sebuah hal yang unik ini. Kenapa sahabat yang bejat ini, yang seperti ini, berani mengatakan perkataan yang bejat seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dia tahu bahwa Nabi itu penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Apa kata Nabi? "Wahai anak muda, apakah engkau ridha sekiranya saudari kamu dizinai oleh orang?" "Oh, enggak ridha ya Rasulullah, saya enggak izinkan." "Bagaimana kalau seandainya ibumu dizinai oleh orang lain?" "Oh, tidak ya Rasulullah, enggak akan saya izinkan." "Kalau kamu punya anak perempuan kamu dizinai oleh orang lain, bagaimana?" "Tidaklah ya Rasulullah, begitu juga orang lain." "Kalau begitu ya Rasulullah, saya akan tinggalkan zina. Saya akan memeluk dalam Islam tanpa akan melakukan zina ya Rasulullah." Masya Allah, luar biasa. Datang seorang Arab Badui masuk dalam masjid. Begitu masuk dalam masjid, Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, sedang dalam majlis ilmu. Masuk orang Arab Badui ini, para sahabat, oh tambah lagi satu lagi personil kita ini yang akan duduk dalam majlis ilmu bersama Rasulullah. Ternyata dia masuk dalam masjid bukan ke majlis ilmu, datang ke sudut masjid, dia angkat jubahnya, dia buang air kecil di sana. Kira-kira kalau ada orang gila masuk kemari, ya, maksud sekalian, ada orang gila masuk kemari, buang air kecil, apa yang terjadi? Oh, ikat dia, oh ini dan seterusnya. Jadi para sahabat pun di waktu itu demikian, marah semua. Apa kata Nabi? "Da'uhu, biarkan dia sampai dia menuntaskan buang air kecilnya." Coba bayangkan sekali, biarkan dia tuntaskan buang air kecilnya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Datangkan kemari air di timba besar, tuangkan ke sana. Fa innama bu'ithtum muyassirin la mu'assirin." Kalian itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kemudahan, dengan kemudahan, bukan dengan kesusahan. Lalu Nabi memanggil orang tersebut dan mengatakan, "Wahai fulan, sesungguhnya masjid ini untuk tempat ibadah. Masjid ini tempat berzikir. Tidak layak yang seperti itu engkau lakukan." Sahabat ini tadi itu ketika dia buang air kecil, dia melihat bagaimana sahabat itu sudah pegang-pegang pedang itu. Ya, biar kami tebas lehernya Rasulullah, biar kami bunuh dia Rasulullah. Tapi begitu dia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hatinya menjadi tenang, dia berdoa. Berdoa di hadapan para sahabat semua. "Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni wa Muhammadan." Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja.
wala tarham ma'ana ahada. Jangan engkau sayangi bersama kami yang lain ya Rasul. Ya Rabb. Ya Rabb. Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan laqad dayyaqa wasi'an. Sungguh dia telah menyempitkan yang lapang. Jadi sidang hadirin sekalian, akhlak Nabi penuh dengan kasih sayang. Nabi ikut perang berapa kali? Banyak. Tapi berapa banyak yang dibunuh oleh Nabi? Hanya satu orang. Hanya satu orang yang pernah dibunuh oleh Nabi SAW. Rahmat dan kasih sayang Rasulullah SAW di Taif. Setelah diperlakukan sedemikian rupa, datang malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, kalau engkau mau, kami akan timpakan gunung-gunung yang ada di sekitar kota Taif kepada penduduk Taif. Tapi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah umatku, ampunlah kaumku karena mereka enggak tahu. Jangan wahai Jibril, jangan wahai malaikat penjaga gunung. Kalau mereka tidak beriman kepadaku saat ini, aku berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dari tulang sulbi mereka kelak yang akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pesannya apa Bapak sekalian dari kajian ini yang singkat? Akhlak Nabi banyak, tapi yang paling hebat itu adalah rahmat dan kasih sayang beliau kepada seluruh umat manusia.